Di sini saya akan bahas tentang stage of business feasibility study. Jadi yang pertama adalah eksplorasi mencari celah pasar melalui pengamatan masalah di sekitar atau tren yang sedang berkembang. Lalu filter awal, tidak semua ide bagus bisa dieksekusi. Di sini kita melakukan screening kasar, apakah kita punya sumber dayanya, apakah pasarnya ada. Lalu ada output, suatu konsep bisnis yang jelas untuk diuji lebih lanjut. Yang kedua, tahap penelitian dan survei lapangan. Setelah ide terkunci, saatnya mengumpulkan amunisi berupa data. Jangan bergerak hanya berdasarkan intuisi. Pengumpulan data primer, terjun langsung ke lapangan, lakukan kuesioner ke calon konsumen, wawancara ahli, atau amati langsung perilaku kompetitor. Ada pengumpulan data sekunder, mencari referensi dari laporan industri, data BPS, atau literatur perbankan. Lalu ada fokus mengetahui selera konsumen, daya beli, dan kondisi ekonomi makro. Tahap analisis dan evaluasi, ini adalah dapur dari studi kelayakan bisnis. Data yang mentah dari tadi diolah menggunakan alat analisis manajemen, analisis kelayakan tiap aspek, kamu menguji aspek pasar, teknik, legalitas, hingga manajemen. Lalu ada analisis finansial deep dive. Di sini kamu menghitung angka-angka krusial seperti yang bisa kamu pelajari, yaitu payback period, net present value, dan IRR. Output, sebuah gambaran matematis apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak. Dan yang keempat, ada tahap pengambilan keputusan. Setelah semua angka keluar, manajemen harus mengambil sikap. Ada 3 jalur. Yang pertama, diterima. Jika semua aspek menunjukkan hasil positif, rencana dilanjutkan ke tahap pembangunan. Ada revisi. Jika ada aspek yang goyang, misalnya ide bagus tapi lokasi terlalu mahal, maka cari lokasi alternatif, lalu hitung ulang. Dan yang terakhir, ditolak. Jika resiko jauh lebih besar dari potensi keuntungan, lebih baik kehilangan waktu untuk riset daripada kehilangan uang untuk bangkrut. Ada tahap pelaksanaan atau implementasi. Jika keputusan adalah memulai, maka studi ini tidak berakhir di laci meja. Penyusunan rencana kerja, mengubah hasil studi menjadi bisnis plan yang operasional. Pencarian pendanaan menggunakan laporan studi kelayakan ini untuk meyakinkan investor atau bank. Studi kelayakan bukan hanya syarat administratif, tapi pelindung bagi investasi. Lakukan dengan teliti, eksekusi dengan pasti.